Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi semuanya. Kabar yang indah, kabar yang luar biasa. Kita ketemu lagi di hari ini, harinya Tuhan. Selalu saya akan ucapkan hari ini adalah harinya Tuhan. Sebab di dalam harinya Tuhan ada tuntunan yang jelas. Di dalam harinya Tuhan ada pengarahan yang jelas. Di dalam harinya Tuhan ada rencananya yang jelas. Ada masa depan, ada pengharapan yang Dia sediakan buat setiap orang yang mengakui Dia. Setiap orang yang berkata, aku ada di harinya Tuhan. Karena itu jangan ragu-ragu untuk berkata bahwa aku ada di harinya Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk berkata, aku ada di hari ini. Ini adalah hari yang Tuhan beri untuk aku kembali melakukan kegiatanku sepanjang hari ini. Declare to yourself, this is the day of the Lord and I will rejoice and be glad. Ini adalah harinya Tuhan. Aku akan bersuka cita karenanya. Oke, sebelum kita mendengar firman lagi, mari sama-sama arahkan hati dan kita bersyukur kepada Dia yang menciptakan hari, yang menciptakan perjalanan, yang menciptakan masa depan. Oh Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami sama-sama berkumpul kembali. Sebelum kami melakukan kegiatan kami datang kepadamu, kami buka hati kami untuk firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami mau Tuhan kekuatan, kami mau Tuhan perlindungan, kami mau melihat masa depan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami Tuhan tidak mau lagi berjalan dalam kekuatan kami lagi. Kami tidak mau berjalan di dalam cara-cara kami yang lama. Tapi kami mau katakan hari ini Tuhan, kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Karena itu tuntunlah kami. Jikalau ada hal-hal yang tidak benar di mata-Mu, ampuni kami, layakan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau telah menebus kami. Dan nama-Mu ada atas kami. Perkenalkanlah nama-Mu Bapa melalui hidup kami. Kami siap untuk menjadi saksi. Haleluya Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus yang menuntun kami hari lepas hari. Engkaulah Roh kebenaran, Roh kehidupan, Roh kesaksian. Roh yang menuntun kami kepada apa yang disediakan untuk kami. Haleluya, kami sambut firman-Mu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kembali kita di dalam perenungan berbicara tentang He is the Lord. Sudah yang kelima ya, He is the Lord. Karena Tuhan mau supaya kita mantap. Dia mau supaya kita yakin bahwa Dia adalah Tuhan. Catat baik-baik topik yang sedang kita bicarakan hari-hari ini adalah Dia adalah Tuhan. Sekali lagi, Dia adalah Tuhan. Kita perlu tahu betul. Kita perlu tahu betul bahwa Dia adalah Tuhan atas hidup kita. He is the Lord over our life. Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Berarti kalau kita mengakui Dia, maka kita menerima tuntunannya. Ya, kalau kita mengakui Dia, maka kita menerima tuntunannya. Ada ayat di dalam Alkitab pada hari ini. Saya mau ajak kita lihat di dalam apa yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Mari kita lihat Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, Amsal 3 ayat 6 mulai dari sini. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita lihat kembali hidup kita. Karena apa yang kita dengar pada hari ini, kita harus lihat, kita harus cross check dalam diri kita. Apakah kita betul-betul mengakui Dia adalah Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mengakui bahwa He is our Lord? Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Sebab dikatakan, kalau orang-orang mengakui Dia sebagai Tuhan, maka mereka yang mengakui Dia sebagai Tuhan akan meninggalkan kejahatan. Barang siapa yang mengakui Tuhan, maka orang-orang itu akan meninggalkan kejahatan. Haleluya. Dan kenapa? Karena orang-orang yang mengakui Tuhan dalam kehidupannya, mereka akan melihat kedahsyatan yang Tuhan berikan. Ya. Kedahsyatan yang Tuhan berikan. Karena kalau kita mengenal Dia secara pribadi, kalau kita memahami Dia secara pribadi, maka kita akan berhati-hati dalam hidup kita. Kita akan berhati-hati dalam hidup kita. Coba kita lihat orang-orang yang mengakui Dia. Kita lihat lagi dalam ayat yang lain. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kemudian, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan
hendaklah meninggalkan kejahatan. Sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kemudian setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Oh haleluya. Nah, saya mau beritahu kepada Anda semua. Sebenarnya saya sudah kasih tahu beberapa hari berturut-turut. Tapi kembali saya mau mengingatkan Anda bahwa kalau dilihat di dalam musimnya Tuhan, kalau lihat dari penanggalan waktu dan saat Tuhan, kita sedang memasuki hari-hari terakhir. Semua juga tahu kita memasuki hari-hari terakhir. Dan sebelum Yesus datang kembali, ini adalah hari-hari terakhir di mana kalau saya lihat di dalam apa yang dibukakan kepada saya di masa sebelum Yesus datang kembali, inilah saatnya masa di mana Dia akan memuliakan kembali namanya. So, di dalam hari-hari terakhir ini, kalau kebanyakan orang melihat kejahatan, melihat tanda-tanda akhir zaman itu adalah kejahatan, tapi saya mau lihat ada satu masa. Saya melihat ada satu masa sebelum Yesus datang kembali, yaitu masa pemulihan segala sesuatu. Ya betul, tetapi di masa pemulihan segala sesuatu itu terjadi karena nama Tuhan dimasyurkan. Karena Dia kembali memperkenalkan dirinya, Dia kembali mempermuliakan namanya. Dan kalau Dia mempermuliakan namanya, inilah hari-hari di mana Tuhan akan mengharumkan namanya. Tentunya, dengar baik statement saya ini, kalau Dia mengharumkan namanya, maka kita akan lihat ada hal yang terjadi. 2 hal yang akan terjadi ketika Dia mengharumkan namanya. Yang pertama adalah pemulihan segala sesuatu. Orang-orang yang ada namanya, orang-orang yang ada namanya, yang pernah di hidupnya dirusak oleh dosa, yang pernah jatuh dalam kesalahan, ketika dia bertobat, orang-orang itu bertobat dan menghampiri Tuhan, maka orang-orang itu berhak untuk dipulihkan. Ya, orang-orang akan dipulihkan. Kenapa? Ketika nama Tuhan diperkenalkan ke atas muka bumi ini kembali, akan 2 hal terjadi. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. I announce this. Two things are gonna happen when His name is about to be made known again. 2 hal akan terjadi ketika nama Tuhan akan dipermuliakan lagi di hari-hari terakhir sebelum Dia datang kembali. Ada satu masa di mana nama Tuhan dipermuliakan. Nah, 2 hal itu, yang pertama, restoration of all things, pemulihan segala sesuatu. Itu akan terjadi, pemulihan segala sesuatu, pemulihan segala sesuatu. Perhatikan, pemulihan segala sesuatu. Jadi buat orang yang merindukan pemulihan, orang yang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku perlu dipulihkan, aku mau dipulihkan, aku minta ampun atas segala kesalahanku, aku mau berjalan. Dan orang yang mengambil keputusan untuk berjalan dan mengakui Dia, mengakui Tuhan atas hidupnya, maka pemulihan akan terjadi. Tapi yang kedua, seperti koin ada 2 mata ya, ada 2 sisi. Yang satu lagi, ketika nama Tuhan diperkenalkan, ketika nama Tuhan dinyatakan kembali, selain pemulihan, perhatikan akan terjadi. Saya harus beritakan ini kepada Anda, yang terambil di dalam Mazmur 9 ayat 17. Mazmur 9 ayat 17. Please take note, catat ini baik-baik, supaya kita berhati-hati dalam kita berjalan. Mazmur 9 ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon Selah. Perhatikan baik-baik. Mazmur 9 ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Maka orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. So we have to be very careful now. Kita harus hati-hati. Ketika Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Hal yang pertama, pemulihan segala sesuatu. Tapi hal yang kedua, Tuhan mulai mengadakan penghakiman. Artinya gini, karena ketika namanya dipermuliakan, namanya yang kudus itu dipermuliakan, Dia tidak main-main dengan namanya. Kalau ada orang-orang yang bermain-main dengan namanya, Tuhan akan menyingkapkan semuanya itu. So ketika masih ada orang yang bermain-main dengan namanya, kalau dia tidak bertobat, maka penghakiman akan terjadi. Saya harus beritakan ini sebagai sebuah warning. Karena apa yang sedang terjadi di hari ini, banyak orang sudah menyalahgunakan atas nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kerohanian. Ya, saya catat ada hal-hal ini. Mereka yang mengatasnamakan Tuhan, mereka mencari keuntungan untuk dirinya, mereka mencari hormat manusia, mereka yang mengagungkan diri sehingga orang-orang melihat mereka dan sepertinya mereka mau disembah. Hati-hati dengan yang mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati
hati. Sebab Tuhan tahu maksud hati orang-orang itu. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap niat, setiap hati itu bisa dilihat oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang mencemarkan nama Tuhan, sebab apa yang terjadi, yang Roh Kudus singkapkan kepada saya, banyak orang yang menajiskan namanya dengan pencemaran-pencemaran rohani, dengan perjinahan rohani, dengan hal-hal yang berbau busuk. So hati-hati dengan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan pelayanan dengan membawa nama Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, nah biarlah live streaming ini, pesan yang saya sampaikan kepada live streaming kepada siapapun yang bisa mendengar. Kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, yang berjubahkan pelayanan, tapi demi keuntungan diri, lalu demi hormat manusia, lalu di dalamnya ada perjinahan rohani atau perjinahan jasmani. Saya mau katakan berhati-hati dengan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan dan pelayanan. Sebab nama Tuhan sedang akan diperkenalkan kembali di hari-hari terakhir ini. Namun berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menjaga hidupnya. Sebab pemulihan segala sesuatu itu akan terjadi. Pemulihan segala sesuatu ketika nama Tuhan diperkenalkan. Pemulihan segala sesuatu. Karena apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya, itu harus terjadi. Tidak ada yang batal dalam Alkitab. Sebab di dalam Alkitab dikatakan nanti setiap orang akan tahu bahwa, ya, satu ayat lagi, maka di dalam Yesaya 52 ayat 6. Ya, Yesaya 52 ayat 6 berkata begini. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Ini ditujukan kepada umatnya sendiri. Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Begini, kalau Tuhan memperkenalkan dia, kalau Tuhan memperkenalkan namanya, tidak ada yang dapat melebihi namanya. Kalau Anda terus masih mengatasnamakan Tuhan, lalu saya melihat ada hal-hal yang sudah tercemar di dalam kehidupan pelayanan. Orang bukan mengagungkan nama Tuhan, tapi orang mencari-cari setan. Orang melihat-lihat setan-setan, seolah-olah setan itu adalah musuh terberat. Dengar baik ya, setan sudah ada di bawah telapak kaki orang-orang percaya. Tapi banyak orang sudah salah mengartikan. Mereka menjadi ghostbuster akhir zaman. Saya katakan, nama Tuhan jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada semua, termasuk setan-setan itu. Jadi kalau masih ada orang yang melihat-lihat setan, mencari-cari setan, kemana-mana setan yang dilihat, kemana-mana setan yang dilihat, maka Anda sebenarnya tidak mengagungkan nama Tuhan. Sebab orang yang mengerti, mengakui dia, kemanapun mereka pergi, setan menggigil atas orang-orang yang memiliki nama Tuhan. Dan kita akan lihat kemenangan yang gilang gemilang atas orang-orang yang bersungguh-sungguh mengakui dia sebagai Tuhan. Haleluya. Karena itu saya harus ngomong apa adanya ini. It's a warning, hati-hati dengan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan di dalam pelayanan, dalam apapun, demi keuntungan pribadi, demi keuangan, demi popularitas. Hati-hati. Sebab ketika nama Tuhan sedang diperkenalkan, maka semua yang tersembunyi akan terekspos. Semua kebusukan akan terekspos. Semua yang berbau motivasi yang lain itu akan terekspos. 2010, kalau saya mau bersaksi, 2010, waktu sementara saya menyampaikan firman, tiba-tiba Roh Kudus datang dan berbicara kepada saya, akan ada satu masa. Dengar ini, 2010 akan ada satu masa di mana aku akan menyingkapkan semua kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Roh Kudus jelas pada waktu itu berkata di 2010, kejahatan-kejahatan bersifat kera putih pun akan dibukakan, diungkapkan. Dan waktu itu saya melepaskan pernyataan itu. Saya berdoa, Tuhan, apa yang kau nyatakan? Sebab pada waktu itu Roh Kudus katakan, itu 2010. Pada waktu itu aku akan mulai menyatakan namaku ke atas muka bumi ini. Dan setiap orang yang bersembunyi menutupi kesalahannya akan terbongkar dan terbongkar. Dan benarlah itu mulai terjadi. 2010, 4 tahun kemudian, 2010, 2011, 12, 13, 14, mulai dari 2014 sampai hari ini, saya bisa lihat, Anda bisa lihat, khususnya di Indonesia, kejahatan-kejahatan terselubung, terbongkar semua. Tidak ada yang dapat menutup. Orang yang begitu rapatnya berhasil menutupi kejahatannya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang lalu. It is being revealed sejak 2014. Mulai dibukakan. Orang mulai bingung. Kenapa? Kejahatan yang begitu rapatnya itu mulai terbuka. Kalau saya lihat di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pemerintahan, orang-orang yang duduk tenang-tenang di dalam
pemerintahan itu mulai terbongkar kejahatannya. Siapa yang bisa menyikapan itu? Siapa yang bisa menyikapan itu? Tidak ada orang yang dulunya bisa menyimpan kejahatan itu secara rapat. Tapi dibukakan di lembaga-lembaga pemerintahan. Tiba-tiba terbuka semua kejahatan-kejahatan yang terselubung. Terbuka semua. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya mau katakan, bukan manusia yang melakukan itu. Sebab waktunya telah tiba, nama Tuhan dipermuliakan. Maka semua kejahatan terbuka. Termasuk kejahatan-kejahatan di dalam pelayanan-pelayanan berjubahkan ministry yang mengatasnamakan Tuhan. Itu sedang disingkapkan. Disingkapkan kenapa? Sebab dia sedang menguduskan namanya. So, hari-hari ini saya mau katakan, kalau orang-orang yang tadinya memakai nama Tuhan, kalau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan masuk di dalam bagian yang kedua, penghakiman Tuhan. Namun berbahagialah orang yang dengan segenap hati berkata, Tuhan, aku rindu supaya pemulihan itu terjadi dalam hidupku. Karena ketika namanya diberitakan, namanya diperkenalkan, tentunya yang pasti number one is restoration of all things. Maka itu betul, Kristus Yesus harus tinggal. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai dikatakan waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang diberitakan para nabi-nabi di zaman dahulu. So nabi-nabi telah berbicara hal-hal yang ada di depan, di mana nanti akan ada waktu pemulihan segala sesuatu sebelum Kristus Yesus itu tiba. Jadi ada satu masa sebelum dia datang kembali. Inilah masa di mana nama Tuhan diperkenalkan, di mana hasilnya pemulihan segala sesuatu. Tetapi juga hati-hati karena namanya sedang diperkenalkan. Maka Tuhan tidak mengizinkan namanya dinajiskan. Tuhan tidak diizinkan namanya dipakai untuk hal-hal tertentu. Untuk hal-hal, karena banyak orang juga pakai nama Tuhan untuk hal-hal yang sifatnya klinik. Seperti begitu. Tapi Tuhan katakan itu akan disingkapkan. Disingkapkan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang betul-betul memiliki hati yang murni. Itulah yang akan dimuliakan. Tetapi yang mengatasnamakan Tuhan, oh saya mau katakan, kalau tidak bertobat, hati-hati. Hati-hati. Saya di dalam pelayanan saya lihat banyak orang sudah mengarah kepada klinik, mulai kepada bertanyakan manusia, dan akhirnya terjadi hal-hal yang kotor di situ. Dan Tuhan berkata, aku tidak mau namaku dinajiskan. Dan oleh karena itu, inilah saatnya. Kalau orang-orang tersebut tidak bertobat, saya tidak bertanggung jawab, sebab saya hanya menyampaikan hal ini. Tetapi kalau orang-orang itu bertobat, mengakui, kalau bertobat itu harus diakui di hadapan Tuhan, akui di hadapan umum. Sebab kalau mereka melakukannya secara tersembunyi, secara diam-diam, maka mereka harus mengakuinya di depan umum bahwa kejahatan apa yang mereka telah perbuat. Karena begini, kalau berbicara tentang nama Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau ada yang melakukan secara diam-diam, hati-hati, bukan hanya bertobat secara pribadi, harus mengakui di depan umum. Orang harus tahu, seperti Daud, waktu Daud jatuh dalam kesalahan, dia berani mengakui di depan umum. Dan harus masuk di dalam pendisiplinan rohani. Sebab saya lihat hari-hari ini, memang setan itu berusaha mau mengacau balaukan, mau menghujat nama Tuhan. Sebab ketika kelakuan-kelakuan yang busuk ada dalamnya, itu tujuannya menghujat nama Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dihujat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. So dia akan memperkenalkan namanya lagi. Bertobatlah orang-orang yang salah mempergunakan nama Tuhan. Sebab kalau tidak, mereka di dalam bahaya. Sekali lagi, saya tidak bertanggung jawab ketika Tuhan datang. Ya kalau mereka, orang-orang tersebut tidak mengakui dia secara benar. Tapi berbahagialah Anda kalau Anda sungguh-sungguh dengan hati yang terbuka dan berkata, Tuhan, aku rindu Engkau. Permuliakanlah namamu atas hidupku. Maka engkau akan dipulihkan. Oh, diagungkan, diangkat oleh Tuhan. Sehingga betul nama Tuhan menjadi bau yang harum, yang akan dicium, yang akan diperdengarkan. We are in the season where He is glorifying His name. He is about to glorify His name. So be careful those that has His name. Yeah. Two things that has, when His name is about to be introduced. Restoration, but second thing is judgments. So we have to be very careful. Karena Tuhan tidak mau, we are being just a religious people. Tuhan tidak mau kita juga, kalau di tengah-tengah pun juga Tuhan tidak mau. Sekedar orang yang beragama, tidak mau. Karena kalau nama Tuhan dipermuliakan, maka kita harus kelihatan ketika kita mengakui Dia. Mengakui Dia, kata Amsal, itu bukan kehidupan yang agamawi. Tapi mengakui Dia dalam segala laku. Dalam hidupmu sehari-hari, dalam perkataanmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam perbuatanmu, dalam pelayananmu, kemudian dalam pekerjaanmu. Orang yang mengakui Tuhan adalah orang yang menjaga
supaya nama Tuhan baunya harum. Dan orang yang menjaga supaya nama Tuhan itu harum, dia akan menjaga pun hidupnya supaya tetap bersih. Kenapa? Tuhan mau orang-orang itu menjadi saksi dari kebesaran namanya. Nah, tentunya orang-orang itu akan dibela oleh Tuhan. Tentunya orang-orang itu akan dimuliakan oleh Dia. Saya merasakan semakin lama semakin kuat Dia berbicara tentang namanya. Dan di dalamnya buat kita semua yang menantikan Dia dengan sungguh-sungguh, maka jawaban, pemulihan, dan pembelaan itu ada dan bahkan menjadi bagian kita. Apapun yang dosa berusaha hancurkan hidupmu, tetapi kalau kita bersungguh-sungguh datang kepada Dia, maka nama Tuhan diperkenalkan, maka pembelaannya itu akan benar-benar terjadi. Tidak ada jalan yang buntu buat orang yang betul-betul mau mengakui Dia sebagai Tuhan. Tidak ada. Tapi selalu ada breakthrough, selalu ada mujizat, selalu ada kemenangan. Sebab pada akhirnya namanya yang dipermuliakan. Sekali lagi, namanya akan dipermuliakan. Saya berdoa, bahkan ketika Tuhan menyikapkan hal ini, dahsyatnya Roh Kudus katakan, bangsamu, your nation, Indonesia itu akan menjadi satu bangsa di mana namanya akan dipermuliakan. Bukankah saya sudah pernah beritahukan kepada Anda satu foto, satu slide di mana ketika saya bagikan slide itu bahwa nama Tuhan akan mulai diperkenalkan. Kalau Anda kepingin tahu lagi, saya akan perlihatkan sekali lagi. Indonesia adalah bangsa yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, ini dia sekali lagi, Yesaya 24 ayat 15. Dan itu di tanah-tanah pesisir laut. Berarti kalau Indonesia adalah tanah-tanah pesisir laut, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Berarti akan ada terjadi revival yang sangat besar di bangsa ini. Oh haleluya. Kalau ada orang-orang yang berusaha menghancurkannya, menyebarkan berita-berita. Karena gini, waktu saya melepaskan tahun 2010 tentang nubuatan nama Tuhan akan dipermuliakan, maka di 2014, tepatnya di 2014, ketika mulai terekspos kejahatan-kejahatan. Wow, Roh Kudus berkata, itu adalah fase awal dari namaku akan dipermuliakan. Fase awal, dan dari 2014 menuju 2019 ini, kita akan mengakhiri fase awal dari nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kita akan memasuki fase yang berikutnya, fase selanjutnya, di mana nama Tuhan akan benar-benar ditinggikan. Jadi ketika saya bernubuat, waktu masuk 2014, Tuhan pun melantik orang yang dipilih untuk masuk di dalam agenda Tuhan yang luar biasa. Dan ini harus berlangsung sampai penuh. Sampai penuh. Karena itu bersukacitalah Anda. Karena Tuhan kita luar biasa. Dan Tuhan telah menetapkan orang-orang yang lembut hatinya. Orang-orang yang betul-betul rindu dan hormat dan takut hanya kepada pencipta langit dan bumi. Itulah yang akan Tuhan pakai untuk mengharumkan namanya. Karena itu kita berdoa untuk bangsa Indonesia juga. Sebab Tuhan telah memulai fase awal untuk namanya dipermuliakan. Dan kita akan memasuki fase selanjutnya, di mana namanya akan amat sangat dipermuliakan. Sehingga dari timur sampai ke barat. Dari timur Indonesia sampai ke barat Indonesia. From the east to the west. Dari timur Indonesia sampai ke barat. Maka betul orang akan mengakui, sungguh Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan, Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, Engkaulah Tuhan yang memulihkan. Tapi Engkau Tuhan juga yang menghakimi. Engkau melihat niat dan motivasi. Hati-hati, sebab Tuhan melihat hati manusia. Orang yang punya niat jahat, yang punya motivasi jahat, itu adalah orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Sebab Tuhan melihat hati setiap manusia. Dan nama Tuhan ada di atas bangsa Indonesia. Saya bersyukur Indonesia punya ideologi yang tepat menurut saya. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya bangga atas bangsa Indonesia mempunyai sila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa? Tuhan dihormati di bangsa ini. Bangsa beraneka ragam sukunya, beraneka beragam agamanya. Tetapi Tuhan yang diutamakan di atas bangsa ini. Barang siapa yang berusaha merubah ketuhanan yang dihormati di bangsa ini, orang-orang itu akan berhadapan dengan dia sendiri. Tapi saya bersyukur dengan bangsa yang beraneka ragam suku, kaum, bahasa, bahkan agama mengakui Tuhan yang harus dihormati. Maka namanya akan dihormati. Karena itu ketika kita berdoa, kita juga memasuki masa Paskah, kita juga memasuki masa pemilu, dan kita bersukacita. Sebab Tuhan sedang memuliakan dan memperkenalkan namanya di atas negeri kita tercinta, Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi saksi buat bangsa-bangsa lain. Saya terus berdoa buat bangsa ini, sebab pesan Tuhan untuk bangsa ini sangat luar biasa. Juga buat kita semua, buat kita yang mengakui Dia, yang berkata,
Aku hanya hormat kepada Tuhanku, pencipta langit dan bumi. Maka Anda berhak untuk mengalami pemulihan, mengalami pembelaan yang Dia siapkan. Terpujilah Tuhan. Karena itu diberkatilah engkau pada hari ini. Bersukacitalah pada hari ini. Sebab kalau kita betul-betul mengakui Dia, maka hari ini yang akan kita lalui adalah hari di dalam perlindungan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Saya mau berdoa buat Anda sebelum kita mengakhiri live streaming ini. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan pencipta langit dan bumi, Hashem Adonai, aku berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka yang mengakui Engkau dalam kehidupan mereka. Biarlah pembelaan, perlindungan ada pada mereka. Apapun yang dosa berusaha hancurkan hidup mereka, tapi mereka ada nama-Mu, mereka layak untuk dipulihkan. Karena itu aku berdoa supaya pemulihan turun atas kehidupan mereka. Restoration, pembelaan, karena penebusan-Mu dahsyat Tuhan. Dan aku berkata, aku melepaskan perkataan yang aku terima daripada-Mu. Firman-Mu tidak pernah gagal Bapa. Firman-Mu, nama-Mu ada di situ. Maka setiap orang yang menerima firman dan mengakui Engkau berhak untuk mengalami manifestasi penebusan dan manifestasi pemulihan. Aku berdoa buat hidup mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka, keuangan mereka, usaha mereka. Bapakku, aku tahu firman-Mu tidak pernah gagal. Dan aku pun tahu bahwa Engkau sedang mempermuliakan nama-Mu. Permuliakan nama-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Akan menjadi bukti Tuhan, bahwa orang-orang yang bernaung dalam lindungan yang Maha Kuasa, bermalam dalam naungan yang Maha Tinggi. Itulah tempat perteduhan kami, yaitu karena nama-Mu. I speak restoration over you ya Abba. Aku lepaskan restorasi atas mereka Bapa, sesuai yang apa yang kuterima daripada-Mu. Terjadilah mujizat yang ajaib. Akan terjadi mujizat yang belum pernah kamu alami dalam hidupmu. Aku melepaskan pesan ini. Akan ada terobosan yang belum pernah terjadi dalam hidupmu. I release this prophetic words. There is going to be breakthrough as never before. Akan terjadi terobosan yang belum pernah terjadi. Akan ada mujizat yang belum pernah terjadi. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan selalu ada terobosan. Maka aku katakan akan ada mujizat, terobosan dalam apapun yang kamu nantikan. Dalam kesehatan, kesembuhan, dalam keuangan, dalam usaha akan terjadi. Sebab di dalam namanya aku lepaskan perkataan ini, yaitu di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus. Haleluya. Berbahagialah Anda yang berjalan bersama Dia dan mengakui Dia hari ini lagi. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluarga dan pekerjaanmu. Haleluya. Amin. Karena itu sekali lagi saya katakan, stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with His covenant. I love you, I love you, I love you. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Dan lihatlah, maka Dia akan juga mempermuliakan engkau dan kita semua. Terima kasih Abba. Haleluya. 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 Berkat-Mu turun atas kami. Berkat-Mu turun juga atas bangsa kami Indonesia. Sebab nama-Mu ada atas bangsa kami. Amin. Yes, day and night, night and day, incense to glorify your name, Lord. Let incense rise, day and night, night and day. Let incense rise, glorify your name, day and night, night and day. Oh, hallelujah. Let incense rise, day and night. Glorify your name, yes. You are worthy of it all, Father. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are full, and to you are full. You deserve the glory. Oh. Yes, you are worthy of it all, Lord. All I am. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah. Yes, I exalt you, O Lord.
I exalt you, Lord. Oh, haleluya. Oh, kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Engkau ku sembah. Oh, praise the Lord. Oh, Mike. Oh. Bless you all. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan.